Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zulfahmi Rahmat. Saya dari kelompok 1E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai format laporan kuliah kerja nyata atau KKN. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 1E ingin memperkenalkan diri mengenai siapa saja anggota dari kelompok 1E. Yang pertama ada Listian Krisihati, ada Toniman, dan ada saya sendiri, Bazul Fahmi Rahmat, ada Irma Uli Hutasoid, ada Muhammad Syafiq, ada Bigen Dwi Mukti, ada Astri Yuliana, ada Mujahid Imam Abid. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai cover, lembar pengesahan, dan kata pengantar. Untuk cover sendiri, di sini ada laporan kuliah kerja nyata yang menggambarkan bahwa laporan ini adalah laporan KKN. Lalu di bawahnya ada laporan yang lebih spesifik ataupun laporan yang dijelaskan di dalam isi laporan. Contohnya seperti yang telah kami buat, yaitu kuliah kerja nyata optimalisasi potensi ekonomi di Desa Wonotirto, Kecamatan Karanganyam, Kabupaten Banyumas. Setelah itu setelah ditulis judulnya, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu ada logo dari universitas terkait. Lalu setelah itu diisi oleh disusun oleh siapa, dimasukin, diusahakan itu menggunakan nama dan NIM seperti yang kami beri contoh. Setelah itu dimasukkan instansi teman-teman, karena yang membuat ataupun yang mengatur mengenai KKN ini dari LP3M, maka ditulis lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, lalu universitas teman-teman, tempat Purwokerto, dan tahun laporan ini dibuat. Lalu setelah itu ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan dikasih judul bahwa ini lembar pengesahan. Lembar pengesahan lalu di bawahnya itu ada judul spesifik. Nah, yang dipakai untuk judul spesifik ini hampir sama dengan judul yang pada saat di cover. Oke, teman-teman. Lalu setelah itu untuk disusun olehnya tetap dimasukkan siapa saja yang menyusun laporan kerja nyata ini. Setelah itu ditulis Purwokerto tanggal berapa Februari 2022 untuk mengajukan ACC-an atau finalisasi kepada yang pertama harus ada kepala desa, lalu yang kedua ada Kormades, lalu yang ketiga ada menyetujui dosen pembimbing lapangan. Setelah itu kita masuk ke kata pengantar. Kata pengantar yang pertama isinya harus ada puji dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada bentuk ucapan terima kasih kepada beberapa pihak atas terlaksananya dan tersusunnya laporan kuliah kerja nyata ini. Contohnya yang pertama ada Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Lalu yang kedua ada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM. Lalu kepada Kepala Desa Wonotirto, dan yang terakhir ada ke semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mungkin bisa kepada kedua orang tua yang telah memberikan uang pada saat selama berjalannya KKN ataupun kepada teman-teman kelompok gitu. Dan di sini di paragraf yang terakhir ada ucapan atau kalimat yang bahwa si laporan ini belum tentu sempurna dan kita ataupun penyusun harus tidak mampu menerima saran atau kritik bagi yang pembaca. Setelah itu ditulis Purwokerto atau tempat dibuatnya laporan pada tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa atas nama penyusun. Mungkin mengenai cover, lalu mengenai lembar pengesahan dan kata pengantar cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Lanjut ke bagian yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.
Pertama-tama perkenalkan, saya Bigen Dwi Mukti, NIM D1101924 dari kelompok 1, kelas E, mata kuliah aplikasi komputer. Ya, nah jadi untuk di daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar sendiri diusahakan menggunakan sistem otomatis agar nantinya semua penjelasan atau isinya dapat dirubah secara otomatis dan cepat, sehingga efisien dan efektif. Untuk daftar isi seperti biasa kita menggunakan sistem heading ya teman-teman. Jadi untuk judul bab ataupun judul utama itu menggunakan heading 1, kemudian untuk subbab itu kita menggunakan heading 2. Seperti itu. Ini sudah ada contohnya, contoh jadi dari proses pembuatan daftar isi secara otomatis. Untuk tata caranya sendiri, untuk yang daftar isi, pertama-tama kita blok terlebih dahulu dari judul bab atau subbabnya. Kemudian setelah itu kita heading 1, pencet heading 1 untuk bab dan heading 2 untuk subbab. Semuanya sudah ada di bagian sini. Setelah semuanya digunakan heading 1 dan heading 2 maupun heading 3 untuk sub-subbab, kemudian kita menuju ke reference. Nah, di reference ini nantinya kita hanya memerlukan memencet satu tombol di sini di bagian table of content seperti itu. Setelah itu kita pencet di automatic table. Silakan dipilih 1, 2, atau 3 atau yang manual table seperti itu. Jika sudah nanti hasilnya akan seperti ini. Seperti itu. Kemudian untuk di selanjutnya untuk di daftar tabel dan daftar gambar. Ini sama akan tetapi tidak menggunakan heading. Akan saya contohkan terlebih dahulu. Kita mencontohkan daftar tabel yang digunakan di bagian bawah. Nah, ini contohnya. Ini ada tabel mengenai data pendidikan masyarakat di desa atau kecamatan tempat KKN. Untuk pertama-tama kita pencet di bagian ini atau kita blok tabel atau gambarnya. Kemudian kita menuju reference. Setelah itu kita masukkan insert caption. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah atau memilih ya. Ini kan masih tabel ya. Nah, silakan teman-teman di sini pilih salah satunya di sini. Jika di sini belum ada, teman-teman bisa menambahkan new label. New label, kemudian silakan teman-teman tulis saja. Karena ini tabel, kita tulis tabel. Selanjutnya pencet OK. Nah, di sini sudah muncul label dari tabelnya sendiri. Setelah itu kita pencet. Nah, untuk menambahkan informasi mengenai daftar tabel, nama tabel ataupun nama gambar, silakan teman-teman ditambahkan di bagian sini, di bagian caption. Ditambahkan saja. Misal tadi kan data pendidikan masyarakat. Setelah itu silakan dipencet OK. Sebelum itu bisa teman-teman pilih antara below selected item atau above selected item. Untuk above ini di bawah, sedangkan below itu di atas. Seperti itu. Dipencet OK. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman di bagian sini. Nah, ini teman-teman bisa edit lagi. Silakan mau ditaruh di bagian mana. Bisa di bagian bawah. Seperti ini. Ini sudah muncul. Nah, untuk menambahkan daftar tabel ataupun daftar isi secara otomatisnya, teman-teman bisa menuju ke halaman daftar tabel atau daftar isinya. Daftar gambar, mohon maaf. Nah, ini karena tadi kita membuatnya daftar tabel, kita langsung ke halaman daftar tabel. Nah, kan karena tadi sudah ada ya, sudah dibuat, selanjutnya kita masukkan ke sini, table of
figure. Setelah itu kita pencet. Nah, jika daftar tabel ataupun daftar gambar, silakan teman-teman dicek lagi di bagian caption label. Karena tadi daftar tabel kita pilih tabel. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa saat menambahkan daftar gambar itu ada di sini. Silakan teman-teman cek lagi di bagian sini ya, dicek lagi. Seperti itu. Setelah dipencet daftar tabel, kemudian pencet OK. Ya, maka akan langsung muncul daftar tabel secara otomatis beserta halamannya tanpa teman-teman harus membuat atau menambahkan titik-titik sampai di bagian akhir seperti itu. Nah, jika nantinya ada perubahan halaman baik di tabel ataupun gambar, silakan teman-teman pencet klik kanan, kemudian di update file. Nah, di sini akan dari daftar tabel dan daftar gambarnya itu akan secara otomatis terrefresh ataupun terreset seperti itu, teman-teman. Seperti yang bisa saya jelaskan, ini sama untuk daftar tabel dan daftar gambar, sedangkan daftar isinya sudah saya jelaskan di awal. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Kemudian lanjut ke bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Yuliana, NIM D1A019-027. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab pendahuluan ini terdapat 4 subbab, yaitu yang pertama adalah latar belakang, kondisi umum, khalayak sasaran, dan yang terakhir itu ada tujuan. Nah, di dalam latar belakang itu mencakup apa itu KKN COVID, alasan mengapa saudara mengikuti KKN COVID dan memilih lokasi KKN di tempat saat ini. Kemudian ada apa masalah umum di lokasi kegiatan, terus apa tujuan KKN saudara di desa tersebut. Kemudian masuk ke kondisi umum. Nah, untuk kondisi umum itu ada kondisi umum desa atau mitra KKN, letak lokasi dari kantor kepala wilayah atau bupati, luas wilayah, jumlah RT atau RW, jumlah KK atau PDD, sumber pendapatan umum masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar, kemudian fasilitas umum yang tersedia. Nah, untuk selanjutnya itu ada permasalahan COVID dan dampaknya di desa lokasi KKN. Untuk subbab yang ke 1.3 itu ada khalayak sasaran, yaitu khalayak sasaran dari KKN Desa Wonotirto secara umum adalah warga desa. Program kerja yang disusun sesuai dengan 4 pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Dan yang terakhir itu ada tujuan. Apa tujuan dari kegiatan dari ini, sehingga secara kasar sebelum orang membaca laporan saudara sudah mendapat gambaran apa yang akan ditemui jika membaca laporan saudara sampai selesai. Tujuannya itu untuk menganalisis masalah dan potensi UMKM yang ada di Desa Wonotirto, kemudian untuk mengedukasi warga desa tentang peternakan. Nah, yang ketiga itu ada memberi wawasan baru bagi siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Yang keempat itu ada mengedukasi warga tentang pemilihan sampah, dan yang terakhir itu mengikuti agenda-agenda yang diadakan oleh desa. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu kondisi umum lokasi kegiatan. Nah, di bab 2 ini
terdiri dari dua subbab, yaitu subbab 2.1 kondisi umum lokasi kegiatan desa, dan selanjutnya ada kondisi umum halayak sasaran. Nah, untuk di subbab 2.1 itu dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama di sini ada kondisi umum desa. Nah, di subbab ini teman-teman silakan jelaskan bagaimana sih kondisi teman-teman desa teman-teman KKN ini dari mulai tata letaknya, contoh ada kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa, kemudian batas wilayah dari desa teman-teman KKN. Kemudian di sini bisa dijelaskan untuk misal rute untuk menuju desa itu bisa diakses dari mana saja. Kemudian untuk subbab selanjutnya itu ada subbab 2.1.2 yaitu potensi sumber daya alam. Silakan teman-teman mencari data potensi sumber daya alam teman KKN ini bisa berdasarkan survei atau nanya langsung ke tempat perangkat desa KKN teman-teman. Di subbab selanjutnya itu ada 2.1.3 yaitu potensi sumber daya manusia. Dibikin tabel ya di sumber daya manusia ini. Yang pertama di tabel 1 itu berisi tentang data penduduknya berdasarkan acuan tingkat pendidikannya. Nah, ini untuk pembuatan tabel teman-teman bisa ke insert, kemudian klik tabel, kemudian dibikin tabel seperti ini. Untuk isinya itu ada nomor, tingkat pendidikan, dan jumlah. Nah, selanjutnya ada tabel kedua yaitu data penduduk berdasarkan pekerjaannya. Sama, menggunakan tabel, diisi nomor, tenaga kerja, dan jumlah. Untuk subbab 2.1.4 itu ada data kelembagaan desa. Nah, dibikin tabel dengan nomor tabel 2.3 pelayanan pemerintah umum. Di sini tabelnya berisi nomor, jenis kelembagaan, jumlah, dan mungkin ini tahun berdiri ya. Di 2.1.5 itu ada sarana dan prasarana desa. Karena ini tabel keempat, maka bisa dicantumkan tabel 2.4 prasarana dan sarana desa. Untuk isinya itu ada nomor, jenis prasarana dan sarana desanya, jumlah, dan keterangan. Di sini di contohnya itu ada balai desa, gedung-gedung sekolah, ini ada gedung-gedung sarana ibadah, dan ada gedung kesehatan. Nah, untuk di subbab selanjutnya itu ada kondisi sosial budaya. Nah, untuk kondisi sosial budaya, teman-teman bisa berdasarkan survei atau analisa teman-teman, kondisi sosial budaya masyarakat tempat desa KKN teman-teman bisa dibentuk dalam bentuk paragraf saja. Kemudian di subbab 2.2 tadi kan 2.1 ada subbab-subbabnya lagi. Nah, di 2.2 itu kondisi umum halayak sasaran. Ini tuh fokusannya ke sasaran program kerja kegiatan teman-teman. Di sini teman-teman bisa membuat paragraf sasaran dari pilar pendidikan secara umum, itu bisa siswa, ini contohnya ya. Dan kalau ada umum itu kayak warga, masyarakat desa, dan lain-lain. Mungkin sekian untuk penjelasan dari bab 2, kondisi umum lokasi kegiatan. Terima kasih. Oke teman-teman, pertama-tama perkenalkan saya Mujahid Mabid dengan NIM D1A019042. Untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait bab 3 ya teman-teman, pelaksanaan program dan pembahasan. Nah, apa sih yang akan kita bahas di laporan KKN bab ini? Pertama, teman-teman bisa bahas mulai dari matriks program kerja dan realisasinya. Nah, apa aja program kerja teman-teman canangkan dan bagaimana proses realisasinya di lapangan. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan lampiran di subbab ini berupa tabel ya teman-teman. Nah, tabelnya seperti berikutnya. Nah,
ini tabel ini isinya pencapaian dan apa aja yang teman-teman lakuin selama proses KKN berlangsung. Nah, nanti silakan teman-teman tandain seperti kotak-kotak ini dan diberikan keterangan apakah itu tercapai atau tidak tercapai, terrealisasi atau tidak terrealisasi. Nah, pada sebab ini juga teman-teman merupakan penilaian terhadap keaktifan teman-teman selama KKN di desa. Jadi nanti penguji atau penilai itu melihat, oh selama teman-teman berlangsung di sana, selama tidak dipantau apa yang teman-teman lakukan terhadap masyarakat desa. Nah, untuk subbab selanjutnya setelah teman-teman melampirkan jenis kegiatan ini, teman-teman melampirkan uraian dari kegiatan fisik dan non-fisik. Nah, silakan teman-teman buat seperti ini, dibuat tabel, kemudian teman-teman bisa isi. Pertama nih bidangnya bidang apa? Contoh ada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, baik lagi ke program kerja yang sudah kalian laksanakan dan realisasikan, silakan masukkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan bagaimana proses berlangsungnya, apa kendalanya, terus capaian-capaiannya apa, tercapai atau tidak, terus apa yang mendorong teman-teman untuk melakukan kegiatan tersebut di desa itu. Nah, jangan lupa teman-teman dalam setiap acara untuk mengambil dokumentasi yang kemudian nantinya akan dilampirkan juga di subbab ini. Gitu. Oke, saya rasa sekian. Terima kasih. Lanjut ke bab 4. Oke teman-teman, lanjut untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irma Uli Hutasoid, NIM D1A 019014. Di sini akan menjelaskan mengenai bab 4. Oke, untuk di sini kami dari kelompok 1 sudah membuat template tadi ya. Nah, kini teman-teman hanya tinggal memasukkan saja hasil dari laporan teman-teman seperti itu. Jadi tidak ribet seperti itu teman-teman. Untuk di bagian kesimpulan, di sini teman-teman menyimpulkan apa saja kiranya permasalahan yang dihadapi di desa teman-teman melakukan KKN seperti itu, langsung ke pada intinya saja gitu, jangan terlalu bertele-tele karena di bagian bab sebelumnya sudah dijelaskan dengan rinci gitu. Untuk contohnya mungkin di sini saya menyediakan contohnya, saya copy paste aja. Nah, seperti ini, Desa Karangsari, beberapa masyarakat masih kurang. Jadi ini permasalahan yang ada di desanya, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke saran. Saran di sini berisi masukan-masukan kita terhadap pelaksana KKN, yaitu mahasiswa itu sendiri. Yang kedua, kepada instansi penyelenggara seperti misalnya kita dari Universitas Jenderal Sudirman seperti itu. Dan yang terakhir, masukan maupun saran kepada masyarakat yang ada di tempat atau lokasi kita melakukan KKN seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini biasanya di laporan KKN itu tidak dicantumkan, maksudnya tidak ada citasi seperti itu. Namun ada dalam penyusunan laporan KKN kan kita biasanya mengambil data dari kepala desa seperti itu, atau kita mengunjungi websitenya, nanti kita langsung copy aja website yang kita kunjungi, nanti kita tulis tanggal dan tempat kita mengakses web tersebut. Oke, lanjut masuk ke bagian lampiran-lampiran. Nah, di bagian lampiran ini berisi mengenai peta, gambar, dan sebagainya yang menunjang kita ataupun teman-teman melakukan KKN, seperti gambar kegiatan dan keterangannya seperti apa, seperti itu dicantumkan di bagian lampiran.
Oke, mungkin itu aja dari bagian bab 4. Terima kasih.